Oleh karena itu betapa sampai kemana-mana ya, langit, dunia orang mati, ini menggambarkan betapa sia-sianya orang yang mencoba menyelesaikan masalahnya dengan cara bunuh diri. Ada orang berpikir bahwa, aduh, masalah saya terlalu besar, saya bunuh diri saja. Lalu dia bunuh diri. Tapi saudara, apakah bunuh diri menyelesaikan masalah sama sekali? Tidak. Kalau dia mau lari dari Tuhan, bunuh diri tidak bisa membuat dia lari dari Tuhan. Gitu. Karena justru kalau seseorang mengakhiri hidupnya, ketika hidup seseorang berakhir, dia langsung beralih ke dalam kekekalan dan bahkan langsung dihakimi oleh Tuhan, langsung bertemu dengan Tuhan. Gitu. Jadi kalau dia mengakhiri hidupnya dengan anggapan bahwa saya mau lari dari Tuhan, ya, maka itu adalah kesalahpahaman yang luar biasa. Karena di dalam dunia orang mati pun ada Tuhan di situ. Nah kalau dia bilang, enggak, saya bukan lari dari Tuhan. Kalau kamu bukan lari dari Tuhan, lalu ngapain kamu mengakhiri hidup kamu? Ya. Bukankah Tuhan yang, kalau misalnya kamu ketemu Tuhan setelah mengakhiri hidup, setelah akhir hidup kamu, bukankah Tuhan yang sama sebenarnya semasa kamu hidup pun ada Tuhan juga di situ? Dan kalau Tuhan mampu menyelesaikan masalah kamu sebelum kamu atau sesudah kamu meninggal, bukankah Tuhan sebenarnya jauh lebih mampu lagi menyelesaikan masalah kamu sebelum kamu meninggal? Nah, kalau orang yang sama sekali tidak mengenal Tuhan, ya lalu mereka mengakhiri hidup mereka dan sebagainya, ya itu adalah karena mereka memang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Tapi bagi orang yang sebenarnya percaya kepada Tuhan, Daud bilang, aku mau lari kemana? Sampai ke dunia orang mati pun engkau ada di situ. Hal ini dialami oleh Yunus, saudara kasih Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa sebenarnya terhadap Allah yang maha hadir ini, Dia ada bersama kita. Kita tidak bisa lari dari Dia. Kita tidak bisa lari dari Dia. Yunus coba lari dari Tuhan. Tuhan suruh dia ke Niniwe. Tuhan suruh dia dari Yerusalem, Niniwe itu ke sebelah timur, lewat jalan darat. Dan Yunus bilang, saya mau lari jauh dari Tuhan. Dia malah ke arah barat, pakai kapal. Dia bilang, pokoknya dia lawan semua. Tuhan mau dia ke timur, pakai jalan darat, dari Yerusalem ke Niniwe. Tidak, dia mau ke barat, pakai kapal. Dia mau lari jauh dari Tuhan. Tapi dia tidak sadar, dia lupa. Dia tidak bisa lari dari Tuhan. Dia turun dari Yerusalem, dia turun ke Yopa. Dia turun ke dalam kapal. Belum cukup turun, dia bilang. Dia turun lagi ke bagian bawah kapal. Dia tidur di situ. Sementara badai bergelora segala macam, dia tidur. Dia tidur. Karena badai yang menimpa kapal itu masih kalah dibandingkan dengan badai dalam hati dia. Jadi dia tidur aja. Sampai kapten kapal turun. Kok kamu satu-satunya orang yang bisa tidur, katanya. Cepat bangun, panggil Tuhanmu. Yunus langsung sadar. Dia bilang, waktu kena undi dia udah nggak usah bela-bela lagi. Memang gara-gara saya, dia bilang. Wah, repot juga ya. Biasa kalau orang dituduhkan, kamu ya penyebabnya. Biasa orang, bukan gitu kan. Oh ya, memang saya, dia bilang gitu ya. Terus mereka tanya, kamu bikin apa? Saya lari dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang menciptakan laut dan segala isinya. Tambah kaget lagi mereka semua. Lalu mereka tanya, apa yang harus kami lakukan padamu? Lemparkan saya ke dalam laut. Tambah kaget mereka. Kalau Anda baca di situ, mereka tidak mau langsung lemparkan dia. Mereka berusaha terus. Sampai tidak kuat lagi, akhirnya mereka bilang, Tuhan yang katanya disembah oleh Yunus ini, yang menciptakan laut ini, jangan salahkan kami lempar dia sesuai dengan permintaan dia, katanya begitu. Akhirnya Yunus dilemparkan ke dalam laut. Dan dia makin turun lagi, karena dia lari dari Tuhan. Saudara, Anda tidak bisa lari dari Tuhan, tapi Anda bisa dengan usaha kamu lari dari Tuhan, makin turun dan makin merosot, makin merosot di dalam hubungan kamu dengan Tuhan dan di dalam berkat-berkat Tuhan dan di dalam hidup ini Anda akan makin merosot. Kadang-kadang saya
sudah sering ya, kami sebagai gembala di sini, banyak orang yang datang, ada yang datang sebagai jemaat, ada yang datang sebagai mahasiswa. Kami sudah melihat banyak sekali orang yang silih berganti datang di Grafe ini. Ada yang di dalam, kita bisa melihat sendiri, dia sedang menentukan arah hidupnya gitu. Kita bisa melihat ada keputusan-keputusan yang harus dibuat oleh orang-orang muda. Apakah mengenai apa yang mau dia lakukan dengan hidup ini, atau siapa yang akan dia nikahi, atau dia mau pergi ke gereja mana dan lain sebagainya. Kita bisa melihat ada orang-orang yang sedang menentukan hal-hal yang penting dalam hidup mereka. Tetapi kita bisa melihat juga ada orang yang akhirnya memilih untuk lari dari Tuhan, lari dari kehendak Tuhan untuk hidup mereka. Dan mereka memilih untuk meninggalkan kebenaran dan meninggalkan kehendak Tuhan. Dan kita sangat sedih kalau kita melihat itu. Karena kita tahu bahwa Anda tidak bisa lari dari Tuhan sebenarnya. Tapi Anda akan terus turun seperti Yunus. Asal jangan sampai ditelan ikan aja dulu, saudara. Akhirnya Yunus, Tuhan bilang, Yunus ya. Tuhan tangkap Yunus, Tuhan paksa dia, Tuhan suruh ikan itu muntahkan dia lagi ke darat. Tuhan bilang, sekarang kamu pergi lagi. Nah, Yunus mau nggak mau, dia bilang, oke Tuhan, saya pergi. Allah yang maha hadir berarti juga dia menyertai kita. Nah, itu berarti Allah peduli dengan kita. Allah kita ini Allah yang transenden dan imanen. Transenden itu berarti dia jauh sekali, dia nggak bisa kita gapai. Anda mau pakai pesawat ulang-alik atau roket apapun, Anda tidak bisa sampai kepada Tuhan. Namun dia imanen, dia ada bersama dengan kita. Dia hanya sejauh doa katanya. Dan itu berarti Allah peduli dengan kita. Dia memperhatikan jalan hidup kita. Dia mau kita melakukan apa yang benar. Dan kita tidak bisa lari dari dia.